Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku pemirsa Al-Araf TV, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang prolog kita yang waktu beberapa hari lalu membahas tentang 4 mutiara yang Allah anugerahkan pada setiap manusia, yang harapan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk bisa dijaga oleh kita terhadap 4 perkara yang bisa merusaknya. Apakah itu? Silakan Anda semua bisa melihat video kita yang lalu. Kita langsung bahas saja di sini dengan narasumber seperti sedia kala. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Heru Permadi. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Dan insya Allah ditemani oleh saudara kita Pak Riston. Gimana Pak Riston? Alhamdulillah. Gini Ustadz, dari prolog kemarin itu kita bisa jelaskan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberitahukan pada kita tentang 4 mutiara tersebut. Kalau bisa saya ulang kembali adalah yang pertama itu akal, yang kedua itu agama, yang ketiga rasa malu, yang keempat itu ada amal soleh. Ternyata akal tersebut bisa rusak, dan 4 mutiara itulah bisa rusak dengan 4 perbuatan itu. Salah satunya misalkan kita sebutkan akal itu bisa rusak dengan hawa marah, ya kan? Marah. Terus lalu agama bisa rusak dengan adanya hasad dan iri dengki. Rasa malu bisa rusak dengan tamak atau serakah. Terus amal soleh bisa rusak dengan ghibah. Bisa tolong dijelaskan Ustaz untuk rentetan satu persatu itu dan hubungannya dengan bagaimana, apakah kita memang harus tazkiyatun nafs ya? Ya seperti itu Ustaz. Tolong Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tadi ucapannya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, beliau mengatakan ada 4 mutiara di dalam jiwa manusia gitu. Arba'atu jawahir, 4 mutiara. Pertama kita pahami bahwa ketika beliau menyebut mutiara itu tentu bukan makna yang sesungguhnya. Ya, jangan dipahami di dalam tubuh kita ada mutiara beneran gitu kan. Khawatirnya malah kita robek-robek tubuh kita dicari 4 mutiara itu supaya bisa jadi kaya mendadak gitu ya. Jadi 4 mutiara. Kata mutiara di sini tentu untuk menggambarkan bahwa di dalam diri kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Artinya kalau manusia itu bisa menjaga keempat-empatnya, kita bisa menilai betapa mahal dan berharganya manusia. Tetapi kalau dia tidak bisa menjaga 4 mutiara itu, ya berarti di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang berharga lagi. Akhirnya menjadi manusia yang hina, kan seperti itu. Nah, kemudian beliau menyebut yang pertama adalah akal. Nah, akal inilah salah satu alat yang Allah berikan kepada manusia yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Nah, kalau kita lihat di antara makhluk ciptaan Allah itu kan ada malaikat. Malaikat dikasih akal nggak? Dikasih akal. Oke. Kemudian ada binatang. Nah, binatang dikasih apa ini? Hawa nafsu. Kasih syahwat. Syahwat. Kalau setan hawa nafsu. Nafsu yang identiknya untuk maksiat terus gitulah ya, ngajak untuk maksiat terus. Nah, sementara manusia itu dikasih semuanya. Akal ya ada, syahwat ini tentu keinginan-keinginan kayak pengen makan, pengen tidur, hubungan suami istri kan syahwat lah ya. Nah, sementara nafsu itu adalah bisikan-bisikan untuk berbuat maksiat. Itu manusia punya semuanya, akal punya, syahwat punya, nafsu juga punya. Dan nanti yang bisa membedakan ataupun yang bisa mengontrol manusia itu agar bisa mengalahkan nafsu dan syahwatnya itu akal. Jadi akal itu nanti bisa melihat, ini nafsu, ini syahwat. Nah, maka nanti kalau manusia itu akalnya sudah mampu mengalahkan
nafsu sama syahwatnya, maka derajat manusia itu bisa lebih mulia dibanding malaikat, gitu kan. Tapi kalau manusia itu nuruti syahwatnya, jadi syahwatnya ini nggak dia didik, pokoknya apapun yang dia mau selalu dia turuti, akalnya kalah, maka dia lebih hina daripada binatang. Nah, tapi kalau manusia nuruti nafsu terus, ini itu nafsu yang ammarah bisu ya, nafsu yang memerintahkan untuk berbuat maksiat. Dituruti terus, maka dia bisa mengalahkan setan. Maksudnya mengalahkan itu lebih buruk dibanding setan. Karena nafsu inilah yang apa? Selain setan ya, setan itu kan membisiki manusia untuk berbuat maksiat. Tapi terkadang manusia itu ketika berbuat maksiat tidak mesti selalu karena bisikan setan, karena dorongan hawa nafsu. Nah ini ya, jadi akal ini dan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat memuji orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Ulul albab itu orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Dan Allah juga mencerca ataupun apa ya, memperingatkan orang-orang yang tidak mau berpikir. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal, kan gitu. Tidakkah kalian mau menggunakan akal kalian. Nah ini jadi akal ini sesuatu yang sangat berharga. Maka oleh Imam Ibnu Hajar diumpamakan seperti sebuah mutiara, gitu ya. Dan di dalam syariat kita, dalam agama Islam, yang mukallaf itu kena beban untuk melaksanakan syariat. Salah satu syaratnya apa? Berakal. Akal ya. Kalau orang yang tidak berakal, orang gila misalnya, kan dia tidak ada kewajiban untuk menjalankan syariat. Itu yang pertama. Lah kemudian akal ini tadi bisa ditutupi ataupun dihancurkan oleh apa? Kemarahan. Artinya ketika seseorang sudah dikuasai oleh emosinya atau amarahnya, maka akalnya ini sudah tertutup sudah. Dia tidak lagi berpikir logis. Biasanya respon orang yang marah itu kan spontan kan, tidak dicerna dulu ini baik atau buruk, nggak mikir lagi. Lah itulah kenapa maksud dari akal ini bisa ditutupi ataupun dirobohkan, dihancurkan oleh marah. Karena memang kalau orang berakal kan nggak, kalau ibarat gini, kalau dihadapkan pada satu permasalahan, orang yang berakal kan mesti mikir dulu kan, harus ngapain dulu, yang baik bagaimana, atau yang madorotnya sedikit, yang seperti apa kan gitu. Tapi kalau orang marah dia nggak peduli. Yang penting respon saat itu ya langsung dilampiaskan. Pengen marah, pengen mukul ya dipukul, pengen banting piring ya dibanting. Nah itu orang yang marah. Makanya jangan sampai akal sehat kita ini ditutupi oleh rasa marah. Maka dalam syariat Nabi mewanti-wanti agar kita apa? Tidak marah. La taghdab, sampai diulang berkali-kali kan. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Walakal jannah, bagimu surga. Itu yang pertama. Kemudian mutiara yang kedua tadi apa? Agama. Kalau disebut agama, tentu yang kita yakini adalah agama Islam. Karena yang mutiara yang berkilauan, yang bersinar itu ya agama Islam. Selain Islam kita yakini bukanlah mutiara kan begitu kan. Nah sementara Islam itu sendiri secara umum bisa kita pahami dengan tiga. Islam itu apa? Syahadat, Islam, iman, sama ihsan. Agama maksudnya. Agama itu. Nah, sebagaimana ucapan Nabi Muhammad kan ketika malaikat Jibril datang, kata Nabi apa? Malaikat Jibril itu datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kepada kalian. Nah, ternyata di antara yang diajarkan Jibril itu kan tentang tiga hal tadi, Islam, iman, ihsan. Nah, tiga hal ini Islam itu ya secara zahir adalah amal perbuatan. Ya kan, syahadat ngucapin, sholat ya kita melakukan gerakan-gerakan tertentu, puasa ya amalan lahiriah. Sementara iman adalah keyakinan, lebih kepada amal di dalam hati. Nah, ihsan ini adalah lebih kepada tazkiyatun nufus atau pembersihan hati supaya akhlak kita itu bagus. Nah, jadi kalau mau disimpulkan dengan bahasa yang mudah, agama di sini adalah kebaikan. Kebaikan tentu dalam kacamata syariat. Karena terkadang gini, kenapa kok tadi nomor satu adalah akal, yang kedua adalah agama. Karena terkadang tidak semua yang baik menurut akal itu baik menurut agama. Nah, karena terkadang ada bagian-bagian dari agama itu yang tidak bisa dirasionalkan. Kenapa ya? Terkadang yang dibutuhkan hanya keimanan. Kamu percaya saja, gitu ya.
Nah, ada hal-hal yang masuk akal, tetapi ada hal yang dibutuhkan adalah keimanan di situ. Nah, agama ini nanti akan ditutupi ataupun dihancurkan, dirusak oleh apa tadi? Hasad. Jadi kan agama itu kan bahasa agamanya adalah kebaikan. Tentu dalam kacamata syariat, kacamata agama. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu nanti akan rusak gara-gara tadi apa? Hasad ya? Hasad. Nah, hasad itu apa? Iri kan? Iri itu apa? Dengki kan? Dengki itu apa? Hasad lagi. Muter-muter kan? Jadi hasad itu tidak senang terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain, dan dia berharap agar nikmat itu hilang. Gitu ya. Nabi mengatakan ini, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dari hasad ini. Jauhi penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jadi orang beragama kan dia orang berbuat baik dalam kacamata syariat kan. Nah, dia kelihatannya ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya beriman, baik kan? Tapi dalam hatinya ada hasad. Dia nggak sadar kalau hasad itu sudah memakan seluruh kebaikan itu. Jadi seakan-akan bangunan yang sudah dia bangun ya satu bata demi satu bata itu kembali dirobohkan oleh hasad itu. Jadi agama dirobohkan atau dihancurkan oleh hasad. Gitu. Kemudian yang ketiga, rasa malu. Malu di sini tentu malu yang pada tempatnya ya, bukan malu misalnya malu bertanya, itu kan tentu sesat di jalan gitu kan. Ya kalau untuk masalah-masalah keagamaan atau tentang ilmu itu kita tidak boleh malu ya. Kalau nggak paham ya bertanya. Ya kan? Innallaha la yastahi. Allah itu nggak malu kalau berbicara tentang al-haq ya. Makanya kalau ada sahabat laki-laki misalnya tanya tentang masalah haid kepada Nabi misalnya, itu nggak boleh malu meskipun maksud sih bahas masalah apa haid, karena memang harus ditanyakan gitu ya. Tentu rasa malu di sini adalah gini, malu itu kata Nabi tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi tersebut tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya ini kalau orang itu masih memiliki rasa malu, itu berarti insya Allah rasa malu yang dia miliki itu hanya akan membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. Gitu. Al-haya'u minal iman. Kan itu ada ungkapannya. Malu itu bagian dari iman. Artinya kalau ada orang ngaku beriman kok sudah tidak punya rasa malu, maka masih dipertanyakan ini. Imannya ini benar apa enggak kan gitu. Pernyataan dia beriman itu betul atau tidak. Lah malu di sini apa? Malu ya malu bermaksiat. Malu kalau menampakkan aurat. Malu kalau berkata kotor misalnya dan sebagainya ya. Malu ketika melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa malu ini akan dirusak oleh tamak. Kata tadi tamak ya? Tamak itu apa? Serakah itu tamak. Tamak itu serakah. Serakah itu ya pengen gini, tamak itu punya banyak keinginan. Punya banyak keinginan. Melihat ini pengen, melihat itu pengen, itu tamak. Nah, itu tamak. Nah, orang yang tamak itu biasanya nanti sudah nggak peduli lagi, nggak mikir masalah malu atau tidak malu. Yang penting aku punya yang aku inginkan. Nah, rasa serakah itu. Jadi orang yang serakah dia nggak akan malu lagi kepada Allah. Mau ini maksiat atau tidak, masa bodoh. Mau ini halal atau haram, masa bodoh. Nah, itu orang yang tamak. Makanya kalau orang yang tamak biasanya sudah tidak punya rasa malu. Di situ. Kemudian yang keempat, yang terakhir tadi adalah amal soleh. Amal soleh ya amal baik lah ya. Amal baik ya, baik menurut akal manusia, baik menurut timbangan agama. Nah, ini bisa dirusak oleh ghibah. Lah ghibah itu apa? Ghibah itu ngomongin orang di belakang. Jadi kata ghaib itu apa? Nggak ada kan? Yang diomongin nggak ada. Saya sama Mas Bro ngomongin siapa yang nggak ada nih. Siapa gitu lah, itu namanya ghibah. Lah kalau yang kita omongin itu benar, dan ini lebih spesifik ya, ngomongin kejelekan orang. Bukan ngomongin kebaikannya. Kalau ngomongin kebaikan, kalau itu niatnya untuk diambil ibrah atau pelajaran nggak apa-apa. Ini yang kita omongin kejelekan sambil jelek-jelekin. Itu ghibah. Kalau yang diomongkan itu benar, jatuhnya ghibah tadi. Tapi kalau salah berarti fitnah. Nah, jadi batasnya gitu. Kalau yang diomongkan benar, itu ghibah. Ghibah juga nggak baik. Ya, ghibah itu kata Quran apa? Seperti memakan
bangkai saudaramu sendiri. Iya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah ada di antara kalian yang senang untuk makan bangkai daging saudaramu sendiri? Kan nggak ada. Nah, itu ghibah, ya. Ghibah itu ngomongin kejelekan orang. Meskipun kejelekan itu sesuatu yang betul-betul dilakukan oleh orang tersebut. Lah, itu saja nggak boleh. Apalagi kalau yang kita omongin itu sesuatu yang tidak dia kerjakan. Kan berarti kita memfitnah dia kan. Iya. Nah, betapa dosanya kalau fitnah itu kan berarti sudah merusak kehormatan orang lain. Hati-hati ya. Kehormatan orang mukmin itu haram ya. Hartanya haram, kehormatannya juga haram, darahnya juga haram, kecuali dengan hak yang dibenarkan. Lalu bagaimana kalau kita membicarakan kejelekan seseorang ya, dengan tujuan untuk diambil faedah supaya kita bisa mengambil pelajaran. Nah, kalaupun itu harus, maka lebih baik disamarkan saja namanya. Ada kisah si fulan, salah satu teman saya, namanya siapa? Adalah misalnya gitu. Karena melakukan perbuatan begini, dampaknya begini. Nah, semoga kita yang melihat ataupun mendengar kisah itu bisa mengambil pelajaran dan tidak mengikuti perbuatan tersebut. Itu tidak apa-apa ya. Jadi selama ya tujuannya untuk diambil faedah dan kita tidak secara vulgar ya menyebut siapa namanya, maka insya Allah tidak apa-apa. Sama seperti hasad tadi. Hasad itu kan nggak boleh, tetapi ada yang diperbolehkan. Iri ya. Kata Nabi adalah hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri atau hasad kecuali pada dua orang. Dua orang saja. Dua orang itu dua kelompok orang. Satu orang kaya. Orang kaya yang punya harta, terus dia beribadah dengan hartanya, jor-joran infak sedekahnya. Terus kita iri. Wah, kalau aku kaya seperti dia, aku juga akan sedekah seperti dia. Pengen jadi seperti dia. Nah, itu boleh. Yang kedua pada orang alim, orang yang berilmu. Wah, dia pintar banget ya. Kalau aku pintar seperti dia juga aku akan mengajar. Ya, seperti itu. Itu boleh. Selain itu tidak boleh. Itu Mas kurang lebih penjelasan dari 4 mutiara dan perusaknya tadi ya. Itu ucapan Ibnu Hajar ya, Imam Ibnu Hajar. Wallahu a'lam bishawab ya. Begini Pak Ustadz, gibah, masalah gibah. Misalnya nih Pak Ustadz, saya sama Mas Bro misalnya, contoh, saya tahu nih ada misalnya si Uda bermaksiat, misalnya si Uda nih bermaksiat. Jadi saya bercerita ke Mas Bro dengan tujuan mau mengajak Mas Bro gimana cara kita supaya mencegah si Uda bermaksiat. Ya saya sebutkan namanya, saya sebutkan perbuatannya gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Itu boleh dan itu malah diperintahkan. Itu namanya bukan ghibah, nanti masuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita pengen mencegah satu kemaksiatan, satu kemungkaran, itu kan mesti harus jelas kan kemungkarannya apa, kemudian yang melakukan kemungkaran siapa, kan harus disampaikan. Sehingga nanti kita satu pemahaman dengan orang yang kita ajak itu. Jangan sampai nanti kita pengennya nyegah si A, terus ternyata yang kita ajak itu karena dia nggak paham, nggak kita kasih tahu, pokoknya adalah orangnya temanku. Terus dia akhirnya menganggap si B misalnya, malah jadi salah miskomunikasi. Jadi tidak apa-apa, itu bukan bagian dari riba. Jadi tidak masalah ketika kita membicarakan atau dalam tanda kutip ya maksiat yang dilakukan oleh seseorang, tetapi kita niatnya tujuannya adalah supaya bisa mengajak teman kita, keluarga kita, saudara kita sama-sama menasihati dia, maka itu tidak masalah gitu. Kalau untuk kapasitas sebagai seorang yang udah ihsan, itu bisa bener nggak masih dia hasad dan iri dengki? Ihsan itu kan dia antara dua kan. Kalau orang ihsannya itu sudah 24 jam, artinya sudah musyahadah atau muraqabah gitu kan. Itu ya nggak akan bisa hasad dan artinya dia selalu insya Allah selalu dalam bingkai kebaikan terus. Tapi kan masalahnya kan apa, ada orang yang 24 jam itu hatinya connect dengan Allah terus itu. Selain Nabi Muhammad itu kan ya. Berarti ada gitu. Artinya gini, kita ini manusia biasa. Misalnya dalam 24 jam kita misalnya 20 jam kita merasa diawasi oleh Allah. Yang 4 jam mungkin kita agak lalai-lalai dikit. Itu kan udah masih bagus gitu. Masih bagus. Lah pertanyaannya kalau Nabi Muhammad kan beliau tidur pun hatinya nggak tidur kan. Matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Connect terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sinyal kita kan
putus nyambung kan, gitu ya. Jadi ihsan itu tentu kita tidak mengatakan langsung mensifati orang itu ihsan dalam artian sudah mutlak menjadi orang muhsin, enggak. Tetap ada amalan-amalan di mana manusia itu ya menjalani fitrahnya sebagai manusia yang bisa salah. Gitu. Baik. Satu lagi Pak Ustadz, masalah marah. Ini batas-batas amarah itu gimana Pak Ustadz? Maksudnya kita kadang diharuskan memang harus marah dalam satu hal gitu. Boleh marah, misalnya dalam mendidik anak gitu, atau membela keluarga gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Jadi kalau marah itu gini, marah itu yang penting selama masih di dalam hati, di dalam dada, itu nggak apa-apa. Ingin marah gitu kan, pokoknya hati maksudnya belum terucap. Nah, yang tidak boleh itu adalah ketika marah dalam dada melahirkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan syariat. Marah tapi terus berkata kotor kan nggak boleh. Jadi alasan marah itu tidak bisa dijadikan marah itu tidak bisa dijadikan untuk berkata kotor. Gara-gara marah terus kamu nampar istri kan nggak boleh. Nampar wajah istri misalnya kan nggak boleh kan. Walaupun alasannya marah. Gitu. Marah kalau pokoknya marah dalam hati silahkan nggak apa-apa. Selama masih di dalam hati dan ucapannya tetap baik. Jadi marah itu tidak mesti harus lampiaskan dalam bentuk perbuatan yang anarkis. Misalnya kita marah sama anak, udah besok nggak dikasih uang saku, kan bisa kan gitu. Nggak perlu langsung dipegang cokek, dilempar kan nggak perlu. Marah udah dihukum, misalnya piket nyuci piring selama 1 pekan. Itu mungkin ekspresi marah kita yang masih sesuai dengan koridor. Kita marah, tetapi pelampiasannya pun tidak menyalahi aturan syariat. Itu nggak masalah. Gitu. Jangan hanya karena marah terus langsung main tonjok, main hajar kan, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau kasus kayak Pak Ustadz, yang Nabi Muhammad dihina sampai marahin seperti kejadian di India tuh, sampai membunuh gitu tuh gimana Pak Ustadz? Ya sebenarnya gini Pak, ya kalau dalam aturan Islam, orang yang sudah berani menghina Nabi itu halal darahnya itu. Tapi pertanyaannya yang punya hak untuk mengeksekusi itu siapa? Ada di situ. Gitu. Jadi halal saja orang yang mencaci Nabi Muhammad, menghina Al-Qur'an, mengolok-olok Allah itu halal darahnya secara hukum fikihnya halal. Tetapi yang mengeksekusi siapa? Kan nggak bisa sembarangan. Sama seperti gini loh. Orang yang berzina kalau dia sudah muhson, sudah menikah kan dirajam kan? Terus pertanyaannya siapa yang bisa punya kuasa atau punya wewenang untuk merajam? Apakah setiap kita Pak RT apa bisa? Kan nggak bisa. Itu akan bisa manakala aturan Islam sudah tegak. Sudah dijadikan. Nah kalau di masa Nabi kan masih hidup ya, jadi bisa aja Nabi langsung siapa yang berani memenggal lehernya, Nabi bisa, karena beliau adalah sosok sebagai pemimpin kaum muslimin. Nah, sementara kita kan nggak bisa begitu Pak. Nah, maka bisa jadi sesuatu yang benar menurut timbangan syariah itu bisa jadi disalahkan dalam konteks aturan negara saat ini gitu loh. Oh ada orang misalnya berzina langsung dirajam, secara hukum kan benar kan dirajam gitu kan. Betul. Tapi kalau kita rajam kan ya salah juga. Salah dalam artian menurut negara ya salah, kita malah ditangkap. Terus menurut aturan Islam pun belum pas, tidak pas kalau ditegakkan sekarang. Karena kita belum menerapkan aturan Islam, belum ada pemimpin kaum muslimin gitu. Udah itu nggak apa-apa ya, jalanin aja. Ya maksudnya dia tanggung jawab masing-masing, maksudnya gitu loh. Udah tahu konsekuensinya, udah tahu gitu loh kan. Ada lagi nggak? Cukup ya. Udah jelas banget sih. Minum dulu. Minum. Aduh, tapi ada teman saya yang marah bilangnya gini, Ustaz. Udah, saya pergi ke Semarang aja. Ada yang kayak gitu, Ustaz. Tidak apa-apa kalau itu diniatkan untuk mengambil pelajaran. Siru fil ard. Di antara ajaran Islam itu kan ya makan, minum, jalan-jalan itu kan bagian dari Alhamdulillah dia mengungkapkan marahnya itu dengan baik sih. Siru fil ardi fangduru untuk mengambil faedah, gitu. Mengambil ibroh pelajaran. Iya. Tadabbur alam, itu kan bagus. Ya udah. Kalau gitu cukup? Jelas. Cukup ya? Alhamdulillah. Ustaz terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Ristan terima kasih banyak. Sama-sama Pak Mas Bro. Pemirsa simpulkan sendirilah. Alhamdulillah 4 mutiara ini sudah dijelaskan. Semoga ini bermanfaat bagi kita.
Sekali lagi kami mohon bantunya, tolong bantu kami dengan subscribe, subscribe, dan tentunya apa lagi? Share. Oh, share, dan jangan lupa tanda notifikasinya agar pemirsa semua, saudara-saudaraku Al-Araf TV bisa menerima video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.